tabrakan mobil, terus kayak soulnya tuh semacam terangkat. Story time. Ding. Halo Kampus, Mio here and I'm back with another video for you guys. Dan hari ini hari Jumat, which mean ini adalah waktunya Mio akan melakukan story time. Dan semoga kalian udah pada tahu by now bahwa minggu ini, minggunya Mio akan membahas tentang hal-hal yang berbau konspirasi teori atau misteri. Mio diminta banget sama kalian semua untuk membahas tentang sleep paralysis, lucid dream, dan juga outer body experience atau yang namanya astral projection. Wow. Seperti minggu-minggu sebelumnya, Mio menginkorporasikan pengalaman-pengalamannya Mio, walaupun bukan pengalaman pribadi. Dan ini adalah salah satu yang bukan Mio alami secara langsung, tapi kayak, masih related ke Mio, tapi Mio tidak mengalaminya secara langsung. Secara langsung. Dan alangkah baiknya untuk Mio menjelaskan tentang pengertiannya dulu. Yang pertama, Mio akan ngebahas tentang sleep paralysis, oke? Apa itu sleep paralysis? Sleep paralysis ini adalah bukan sesuatu yang baru, oke? Di Indonesia maupun di luar negeri. Sleep paralysis di Indonesia itu biasanya dikatakan sama orang atau nama lainnya adalah arep-arep, rep-rep. Itu adalah kondisi di mana satu orang yang lagi tidur, oke, terus tiba-tiba kebangun, dan tiba-tiba pas bangun gitu, matanya kebuka, badannya itu seperti yang mati rasa, atau mereka kayak merasa ketindihan. Nah, ketindihan ini juga adalah nama lainnya dari si sleep paralysis ini. Oke, nama yang lebih ke Indonesiaannya lah, tapi bahasa Inggrisnya ya sleep paralysis. Ternyata sleep paralysis ini bukan sesuatu yang aneh, oke? Bukan berarti kalian lagi soulnya lemah atau apa. Ide tidur adalah dimana kalian itu relaksasi dan kalian benar-benar istirahat. Jadi posisinya adalah kalian lagi istirahatin badan kalian. Badannya kalian benar-benar kayak di let go gitu loh. You know, if you get what I mean, right? Like you don't have any control of your body, alright? Nah, pada saat badan kalian lagi semacam lumpuh atau dilumpuhkan sama diri kalian sendiri, karena itu adalah intinya tidur gitu loh. Kalian melumpuhkan dirinya kalian in order to be able to sleep or to relax. Oke, nah jadi pada saat kalian dilumpuhkan badannya, ada kemungkinan kalian bisa stres atau kebangun karena suara atau apapun itu, kalian otaknya tuh terbangun gitu, kayak dar gitu kan. Nah, pada saat itu kalian merasa lumpuh, dan itu adalah yang orang katakan sleep paralysis atau ketindihan atau arep-arep, oke. Nah, karena kejadian ini aneh, oke, dan karena otaknya kalian itu lagi mencoba untuk bermimpi, kadang-kadang apa yang kalian lagi impikan itu terproyeksi ke luar dunia nyata. Jadi kayak diambang, kayak aing bangun apa nggak bangun nih gitu, kayak gitu. Nah, jadi di ambang-ambang kalian lagi tidur tersebut, apa yang kalian impikan? Kalau misalnya kalian memimpikan hal yang serem, hal yang serem tersebut akan terproyeksi di depan matanya kalian atau di otaknya kalian. Jadi membuat kalian merasa kayak kalian melihat sesuatu yang mistis, oke? Ya, for a note, di sini setelah Mio research tentang sleep paralysis, ternyata itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Tapi di Indonesia atau di luar pun orang-orang banyak yang percaya bahwa sleep paralysis ada hubungannya dengan hal-hal yang goib atau mistis. Well, bisa aja sih, mungkin aja, dan nggak mungkin enggak. Tapi alangkah baiknya kalau kita tidak merasa setakut itu, ya nggak sih? Jadi itu adalah pengertian ilmiahnya. Minum dulu. Seperti yang Mio bilang di awal, Mio akan ngasih tahu pengertiannya karena ketiga ini, walaupun dia berbeda satu sama lainnya, tapi ada sesuatu yang menghubungkan tiga ini, yaitu tidur, dan ada sesuatu hal yang lainnya. Nah, yang kedua yang akan Mio bahas adalah lucid dream. Oke. Apa itu lucid dream? Lucid dream itu bukan kayak sleep paralysis, lain, jauh banget. Dan itu juga bukan astral projection, lain banget. So you have to have like a clear
distinct differences here. Si lucid dream ini adalah sesuatu atau kondisi di mana kalian sedang tidur dan bermimpi dan kalian punya kontrol atas mimpi kalian. Jadi kalian pada saat mengalami lucid dream, kalian itu bisa tahu bahwa oh, aing teh lagi mimpi gitu. Oke? If you get what I mean. Jadi kalian tahu bahwa kalian sedang bermimpi dan dari poin sana kalau misalnya kalian udah tahu bahwa itu mimpi, kalian akan bisa untuk bikin story atau enggak menentukan arah dari mimpi kalian. Biasaannya kan kalau misalnya kalian mimpi ya kalian terima-terima aja apa yang mimpi kalian yang kalian dapetin gitu kan. For this one, lucid dream ini adalah kemampuannya kalian untuk bisa menentukan story dari mimpi kalian atau kalian mau memberhentikan mimpi tersebut dan kalian terbangun, kalian bisa melakukan itu gitu. Kalian punya kontrol dengan otaknya kalian. Nah, si lucid dream ini itu bukan hal yang aneh juga, bukan hal yang kayak oh orang keren doang yang bisa bikin atau oh orang yang punya keahlian khusus doang yang bisa bikin. Enggak, si lucid dream ini dia bisa dilatih. Kemampuan lucid dream ini dilatih itu bisa banget, oke? Nah, kalau Minyo sendiri, kondisinya Minyo, kita mulai sedikit memasukkan cerita, alright? Nah, kalau misalnya Minyo sendiri mengenai lucid dream ini, Minyo nggak begitu tahu Minyo kapan mulai bisanya, karena almost every dream, hampir di setiap mimpi, Minyo bisa mengendalikannya. Dan Minyo nggak tahu sejak kapan Minyo bisa mengendalikan si mimpi tersebut gitu. Jadi, pada saat Minyo mimpi, Minyo tahu, sadar penuh bahwa, oh, aing teh lagi mimpi, aing pengen punya mobil gitu. Terus tiba-tiba, muncul mobil, kayak gitu. Kayak, that's fun in the same way gitu. Dan Minyo sama sekali nggak pernah melatih. Mungkin itu juga adalah kelebihannya Minyo atau apapun. I'm not really sure, kayak, I have a control. Minyo nggak tahu dari mana asalnya, tapi Minyo belum pernah latihan, belum pernah tahu apa itu lucid dream ini. Sebelum Minyo research, kayak kalau dipikir-pikir ulang, Minyo sering banget gitu loh menentukan cerita di mimpinya Minyo. Kemana? Apakah Minyo pengen ngerasa sedih? Apakah Minyo pengen ngerasa marah? Atau Minyo pengen bangun dari suatu mimpi tersebut? Minyo bisa melakukan semuanya gitu loh. Like, I could do that gitu. Tapi jangan khawatir buat kalian yang pengen melakukan lucid dream atau kayak bikin cerita di mimpinya kalian, you can actually do that. Atau melatih diri kalian sendiri, mentalnya kalian sendiri untuk bisa melakukan lucid dream dan mengontrol segala kejadian yang ada di mimpi kalian atau mengetahui bahwa kalian sedang bermimpi gitu. Like that's amazing, right? Kalian bisa melakukan itu. Ada sih linknya, Minyo akan taruh linknya di mana kalian bisa belajar untuk mencoba untuk melakukan lucid dream karena itu panjang banget. Gimana cara-caranya, kayak like should I do that one by one because like it's a whole different story by itself gitu loh. Bandung sekarang lagi panas atau mungkin kamar Minyo aja yang lagi panas, I'm not really sure. Karena kalau misalnya Minyo buka jendelanya, banyak anak kecil yang lagi main bola di bawah sana dan kalian juga pasti komplain tentang itu. So, it's hard for me, it's hard being me, okay? It's so hard. It's really hard to be me. Tentang si lucid dream ini sendiri, Minyo pernah nonton di YouTube. Ternyata ada YouTuber Indonesia yang katanya sih Indigo, adalah Indigo Kids. Dia namanya Vilo Sebastian. Minyo akan link videonya di bawah. Dia lebih membahas tentang si lucid dream ini gitu loh. Dan membahas tentang hal-hal yang lebih mistis gitu. Dan gimana caranya untuk melakukan hal tersebut. Like, you know, like dia lebih membahas tentang itu. So you can go check him out as well gitu. Nah, sekarang kita akan pindah ke bagian astral projection atau out of body experience atau disingkat OBE. Oke, OB, bukan office boy. Nah, astral projection ini adalah sesuatu yang intriguing buat Minyo. Dan astral projection ini juga bukan sesuatu yang hanya orang pintar yang bisa melakukannya atau hanya orang orang yang meditasi doang kerjaannya gitu bisa melakukan ini gitu. Like, atau mungkin orang holy spiritual person gitu yang hanya bisa melakukan ini, tapi kalian juga bisa melakukan ini. Jadi semua yang Minyo ceritain di sini kalian bisa melakukannya atau mengexperience-kannya sendiri. Does that making any sense? Kalian bisa mengalami
ketiga hal yang Minyo bahas di sini. Kalau misalnya kalian punya niatan dan juga punya keberanian untuk mencoba gitu. Dan Minyo akan taruh link-linknya di mana kalian bisa belajar untuk melatih hal-hal tersebut di bawah. Karena Minyo benar-benar seperti biasa melakukan research and I have everything ready for you guys down there. So you have to check the description box. Alright. Yang Minyo dapatkan dan yang Minyo pelajari tentang si astral projection ini adalah di mana kalian sedang merilekskan badannya kalian, oke? Jadi dari diri kalian itu kalian punya badan, jasad, dan jiwa. Ini jasadnya kalian, ini jiwanya kalian, like they're like in one package gitu, satu paket hemat. This is you. Astral projection ini, di mana tubuh paket hemat kalian, oke, itu terpisah antara jasad dan juga rohnya. Oke, posisi di mana kalian lagi relax, badannya kalian lagi relax dan kalian concentrate ke kedua hal tersebut, oke? Nah, si roh ini akan ngangkat, oke? Kalau misalnya kalian mencoba untuk kayak mengangkat roh kalian dari jasadnya kalian, gitu, dan itu bisa dilakukan, oke? Katanya. Nah, jadi si rohnya kalian ini kalian bisa angkat dan pisahkan dari jasadnya kalian, dan jangan khawatir. Si jasad dan roh ini tuh katanya punya silver lining, oke? Tali silver yang tidak kasat mata, oke? Jadi nggak akan kelihatan. Si astral projection ini adalah kondisi di mana kalian itu mengangkat roh kalian dari jasadnya kalian, oke? Dan kalian punya kontrol tentang rohnya kalian sendiri untuk bisa pergi ke tempat lain, dimensi lain, waktu lain. Oke, bisa masa depan, bisa masa lalu. Yang paling keren dari hal-hal yang Minyo ceritakan di kali ini adalah itu bukan sesuatu hal yang di luar jangkauan, oke? Dan tentang si astral projection ini ternyata ada banyak tekniknya. Nah, teknik yang paling famous yang kalian bisa coba adalah ladder method. Teknik ladder method tersebut adalah teknik di mana kalian itu meditasi. Oke, dan mencoba untuk semacam tidur, oke. Nah, di sini adalah pengertian atau tali merah dari ketiga hal yang Minyo udah omongin dari tadi. Yang pertama adalah sleep paralysis dan yang kedua adalah lucid dream. Jadi kalian itu dibutuhkan untuk relax dan hampir tidur, oke, hampir tidur. Kalian harus relax sama fokus sama diri kalian sendiri, badan dan rohnya kalian gitu. Kalian fokus ke kedua hal tersebut, oke. Pada saat kalian fokus terhadap hal tersebut, stage lucid dream itu sudah mulai masuk, terinkorporasi ke dalam sesi tiduran kita kali ini. Seperti yang Minyo bilang barusan, si lucid dream itu adalah di mana kalian bisa mengontrol apa mimpi kalian. Oke, di sini adalah posisi di mana kalian sedang diambang kalian mimpi apa enggak gitu. Get what I mean? Oke. Right. So, ladder method. Si ladder method itu jadi kalian harus memproyeksikan bahwa di atas badannya kalian itu ada tangga panjat. Pada saat tahap si lucid dream itu, kalian itu kayak harus fokus dan bisa mengontrol ada tangga, ada ladder tersebut. Ada tangga yang bisa kalian panjat. Oke, dan bentuknya kayak apa, teksturnya kayak apa, seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, pada saat kalian mulai mau memanjat, nah itu adalah posisi dimana kalian akan kayak semacam keluar, rohnya kalian tuh semacam keluar dari badannya kalian, katanya seperti itu. Jadi dari artikel yang Minyo baca, katanya setelah kalian keluar dari jasadnya kalian, dunia itu semacam sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dari warnanya, dari bentuknya, dari segala macam hal yang terjadi gitu loh. Bisa aja kalian terbang, bisa aja kalian lari secepat kilat. Like that's all possible. Anything is possible. Itu kata experience-nya orang-orang gitu loh. Dan time frame. Nggak ada konsep waktu, tidak ada konsep benda, tidak ada konsep apa kalau misalnya kalian tidak ngebentuk hal tersebut gitu. If you guys get what I mean. Katanya tuh kayak ada dimensi lain gitu. Ada dimensi lain. Like it's confusing. Katanya sih very confusing. Hal yang selalu Minyo coba mengerti adalah di sana tidak ada
konsep waktu, ruang, bentuk, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalian bisa mengetahui bentuk, warna, kalian lagi ada di mana, kalian mau ngapain gitu. It's both are there gitu. Jadi kalau misalnya kalian tanya, dari omongan-omongannya Minyo juga nggak ngerti gitu loh, gimana hal tersebut bisa terjadi gitu. Dan orang-orang yang pernah mengalami hal tersebut, itu mengalami kesulitan untuk menjelaskan gitu loh. Menjelaskan gimana ya cara ngejelasinnya gitu. Selalu berujung seperti itu. Well, hal ini bisa dipelajari dan itu pasti bakalan susah untuk bisa melakukannya, untuk berhasil melakukannya. Tapi kalau misalnya kalian udah nge-master si astral projection tersebut, it is very possible dimana kalian lagi duduk pun, kalian bisa nge-project diri kalian dan kayak keluar dari diri kalian dan jalan-jalan gitu, jalan-jalan. Katanya si astral projection ini itu bisa diinduksi dengan cara brain trauma. Yang kedua adalah sensory deprivation. Sensory deprivation is a process by which someone is deprived of normal external stimuli such as sight and sound for an extended period of time, especially as an experimental technique in psychology. Selanjutnya adalah near death experience, seperti yang Minyo bilang barusan. Kalau misalnya kalian kayak mengalami trauma yang benar-benar gede banget, you can kayak film, tau gak sih? Kayaknya banyak film yang kayak ada aja film gitu. I don't know which movie is it, dimana kayak mengalami crash atau tabrakan mobil, terus kayak soul-nya tuh semacam terangkat. Nah, konsepnya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah dissociative. Selanjutnya adalah psychedelic drug. Oke, jadi kalian bisa menginduksi diri kalian sendiri dengan makan drug semacam LSD katanya kayak gitu. Bisa mengalami si astral projection itu secara lebih mudah, tapi katanya, dan itu juga tidak dianjurkan oleh orang-orang. Kenapa? You're gonna have a bad trip. Katanya itu rata-rata yang kayak mencoba induksi dari kayak drug tersebut, nggak ada cerita yang bagus gitu. So, you know, it's not recommended, dan it's a drug anyway, you shouldn't do that, okay? Me being a mama. Dehydration or lack of sleep, you know? And electrical stimuli. Kalau misalnya kalian guys tahu di film-film yang orang di rumah sakit kayak di dor gitu, yang kayak gitu, dor gitu, apa ya itu? di listrik, ya di setrum, nah itulah ya pokoknya mah. Ya, dari pembelajaran orang lain mengenai astral projection ini, itu menyebutkan di mana 1 di antara 10 orang pernah mengalami, oke, yang namanya astral projection. Jadi hal ini bukan hal yang rare, oke? Bukan hal yang aneh, atau bukan hal yang jarang lah ditemukan. It's really normal thing. Apparently, wow, right? Wow. The more you know. Ada banyak pertanyaan juga mengenai apakah orang-orang pernah meninggal pada saat melakukan astral projection tersebut. Yes, possible, you know, ada-ada aja gitu, ada-ada aja yang mungkin ya suwe-suwenya mereka pas mereka lagi jalan-jalan rohnya badannya ditembak gitu atau apa, that's really possible. Atau ada natural disaster dan badannya mereka tuh kayak udah aja nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu, nggak mampu untuk bisa menanggung si rohnya tersebut, you know, that thing could happen. Tapi kalau misalnya kalian play it safe, maybe you can be safe. Minyo menemukan juga YouTuber, tapi sayangnya bukan YouTuber Indonesia sih yang membahas si astral projection ini. Ada vlogger di luar sana yang namanya Koi Fresco. Minyo akan tulis juga linknya di bawah. Silahkan kalau mau ngecek, mau nonton videonya dia. Dia melakukan banyak atau merekam dan nge-publish video-video tentang astral projection. Dia menjelaskan tentang meaningnya secara lebih jelas. Kalau misalnya kalian nggak bisa mengerti apa yang Minyo omongin di sini, kalian pergi deh ke channelnya dia. Oke? Kalian pergi ke channelnya dia karena Minyo mengerti si
Astral Projection ini juga dari dia. Dan dia juga membahas tentang pengalaman-pengalamannya dia, tips dan trik gimana cara kalian bisa melakukan hal tersebut. Dia juga membahas tentang cara-caranya, teknik-tekniknya yang dipakai, lalu sampai ke hal melakukan hal yang dewasa di dunia astralnya kalian. Like, it could happen, katanya seperti itu. Buat anak kecil nggak usah tahu ya. Ya, sampai hal seperti itu dia bahas. Jadi like, dia mendalam banget dan dia kayak into it. Dia suka banget kayaknya tentang astral projection. So, you know what? You can check him out. Namanya Koi Fresco, oke? Selanjutnya adalah hal yang terakhir yang akan Minyo bahas di video kali ini. Dimana Minyo akan nge-spill salah satu ceritanya Minyo yang berhubungan dengan astral projection. Pada poin ini, kalian pasti udah tahu kalau misalnya Minyo mengalami hal-hal yang aneh atau Minyo menceritakan hal-hal yang aneh, relasinya apa? Mantannya Minyo yang Minyo sebutkan di video yang ini. Kayaknya Minyo belum pernah ngasih nama itu ya, nama dia ya. Have I or have I not? Let's rename him. Let's rename him. Kita sebutlah dia ikan. Like, I have that love and hate relationship with him anyway. So, si ikan ini adalah mantannya Minyo. Dan mantannya Minyo, yes, banyak yang nanya, dia bukan orang Indonesia, makanya Minyo pakai bahasa Inggris, dia orang Pakistan. Dia punya interest khusus, oke. Di sini Minyo bukan orang yang skeptical, oke. Like, walaupun Minyo nggak percaya atau bukan orang yang pengen involve dengan sesuatu, doesn't mean like I am loathing him. Minyo benci hal itu. No, Minyo bukan orang yang seperti itu. Kayak dia menyukai hal-hal mistis dan dia melakukannya, dia suka meditasi, dia suka ngumpulin batu, hal-hal yang kayak gitu. I let him do that gitu loh. Like, you do your shit, I do mine. Okay? Dia punya kemampuan untuk melakukan astral projection sesuka dia, kapan aja dia mau. Oke. Okay? Backstory-nya seperti itu. Astral projection itu bukan hal yang baru buat dia gitu. Jadi dia juga pernah mengaku sama Minyo pada saat dia lagi duduk atau lagi tiduran atau apa, dia mengunjungi mantannya dia yang lain. Agak bangke emang ya gitu ya. Pas lagi sama Minyo lagi gitu. Kayak you know, like what an asshole. Dan pada saat itu Minyo inget banget kejadiannya. Hari sebelum kejadian yang akan Minyo ceritakan ini, malam sebelumnya, itu adalah momen dimana Minyo minta putus. Minyo minta putus gitu. Tapi akhirnya balikan lagi. And that's kind of stupid, okay. Nah, Minyo minta putus sama dia, okay. Dia menerima hal itu, dan Minyo akhirnya kayak semacam menyesali, menyesali pilihannya Minyo minta putus gitu, oke. Jadi Minyo nangis ini tuh segala macam. Nah, Minyo pada saat Minyo nangis semalaman apa segala macam, dan Minyo entah tidur sedikit mungkin ya, dan bangun lebih pagi dari biasanya. Nah, bangun lebih pagi dari biasanya karena Minyo tahu Minyo lagi sedih banget, oke. Minyo lagi sedih banget dan Minyo bener-bener kayak anjing banyak masalah banget gitu kan ya. Minyo adalah orang yang suka melampiaskan hal tersebut ke hal yang lain. Minyo nggak suka terlalu lama untuk nangis karena pusing banget kan kepalanya Minyo. So, what I do? Apa yang Minyo lakukan pada saat itu adalah pagi-pagi nih, subuh-subuh, Minyo pergi ke golf range. Minyo main golf akhirnya, oke? Bukan golf yang di jalan-jalan, oke? Driving namanya, oke? Driving itu adalah kita berdiri, mukulin bola, oke? So, that is it. Minyo melakukan hal tersebut, oke? Piang, belum Minyo marah, Minyo abisin waktu itu 300 bola sendiri, oke? Jadi dari pagi, sekitar jam 8 pagi, Minyo udah sampai sana karena tempatnya lumayan jauh, dan Minyo juga pada saat itu naik kendaraan umum, Minyo nggak naik taksi. Dan Minyo pulang selesai sekitar jam, jam 12, jam setengah 1. Well, it's kind of short time as well buat 300 bola, mukulin 300 bola. Like, I'm that crazy and I'm that angry. Keadaannya di situ adalah Minyo lagi patah hati. Dan Minyo lagi sedih. Dan Minyo pengen melampiaskan kemarahannya Minyo. Jadi, Minyo sama sekali tidak punya, nggak punya keinginan untuk nyalain handphone. Jadi pada hari itu dan keesokan harinya, oke, setelah hari Minyo driving, itu Minyo matiin handphone,
Minyo nggak nyalain handphone Minyo kayak you know, like I need my me time. I need my me time. And mungkin kalian bisa melakukan tips tersebut mungkin ya. Your me time is important, okay? It's really important. Like get yourself together, girl. Like gitu. Nah, Minyo pulang. Minyo sampai rumah kan, Minyo selesai jam 1-an. Minyo sampai rumah sekitar I don't know jam 6 karena Minyo jalan-jalan dulu, Minyo makan, Minyo apa, bener-bener me time. Sampai rumah Minyo pulang jam 6, Minyo mandi dan Minyo langsung tidur. Oke. Minyo langsung tidur ke rumah. Nggak ada babi, bu, nggak ada ini itu. Interaksi sama human being lain, nada. Cuman pas beli makanan doang mungkin gitu ya. Atau say hi sama satpam apartemen gitu kan kayak. Nah, gitu. Minyo bangun sekitar jam 5 subuh. Dan itu masih gelap banget gitu. Like it's really, really dark. Oke. Dan Minyo udah bangun, udah seger ya. Iyalah, lu tidur dari jam berapa? Jam 7 malam, terus jam 5 subuh ya lu pasti udah bangun lah. Dan lu udah seger banget ya nggak sih? Oke, pas Minyo bangun, Minyo nyalain handphone. Terus, mulailah. Kalian tahu kan, kalau misalnya handphone kalian dijalain, message kalian mulai masuk semuanya. Kalau udah dapet sinyal. Itu adalah hal yang terjadi. Message banyak banget. Tapi bukan dari mantannya Minyo. Bukan. But more from my mom. Ping, message-nya banyak banget. Minyo kan agak aneh ya. Ada apa gitu? Rasanya Aing nggak melakukan hal yang nakal-nakal gitu belakangan ini. Kemarin juga Aing main golf gitu kan. Kayak, apa ya, ada possibility apa nih? Kan mulai penasaran lah. Akhirnya Minyo buka message-nya. Ting, mama kecelakaan. Oke. Mama kecelakaan sama adik katanya gitu. Wah, dari situ like semua kayak runtuh gitu loh. Padahal Minyo udah mulai seger nih. Tapi dari situ kayak runtuh lagi. Oke, mama aku kecelakaan. Dan Minyo nyobain nelfon dan gak diangkat-angkat. Oke, posisinya jam 6 subuh. Like, jam 5, jam 6 subuh. Of course, mungkin mereka udah lagi ada di mana, mungkin lagi pusing atau segala macam. I'm not sure, gitu. Telepon Minyo nggak diangkat. Oke, nah Minyo cobain telepon. Nah, akhirnya muncul diangkat sama mama. Mah, ada apa? Nanti ya, mama telepon lagi kamu balik. Oke, mama nggak bisa cerita sekarang, kata mama kayak gitu. Tapi mama nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa, mama sama ade maksudnya hidup aja. Oke, mama nanti aja. Mama mau ngomong sama kamu nanti aja ya. Ini mama lagi ribet banget, katanya gitu. Oke, pip aja. Segitu doang, oke? Yang pertama, dia mengasih tahu mama sama adek nggak masalah, nggak apa-apa. And by the way, kecelakaan ini ada di ininya, ada artikelnya, masuk ke artikel Kompas kalau nggak salah. Oke, jadi kalian bisa lihat sendiri. Like that's one other proof, and it's kind of hard for me to tell. Oh my god. Nah, Minyo panik kan, gitu. Sedangkan pada saat itu Minyo, gara-gara Minyo lagi sama si mantannya ini, Minyo yang ini, jadi Minyo nggak punya teman dekat yang lain. Teman dekatnya Minyo ya mantannya Minyo itu gitu loh. Apa yang Minyo ceritakan itu selalu ke dia. Jadi Minyo telepon lah dia. Hello, ikan. Gitu. Jadi Minyo juga terbata-bata. What's wrong? Ada apa? Minyo bilang, orang tuanya aku kecelakaan. Mamahnya aku sama adiknya aku. Aku ngomong kayak gitu. Terus dia diem gitu. Hello, aja gitu. Hello, are you there? Can you talk to me right now? Like I don't have anyone. Minyo ngomong aja. Minyo nggak punya orang yang bisa Minyo ceritain ini. Minyo panik banget. Please help me. Like I don't know what to do. I don't know what to feel. Minyo nggak tahu apa yang harus Minyo rasakan sekarang. Semuanya berubah jadi ya runtuh aja gitu. Kayak runtuh. Minyo bla bla bla. Tahu lah ya, Minyo orangnya cerewet lah ya. Ya Minyo bla 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 ke dia dan dia nggak ngomong apa-apa. Oke. Pas lagi di telepon tersebut, di satu phone call tersebut. Terus kayak Minyo ngomong itu, ngomong. Oke. Nah, akhirnya dia ngomong. So one thing. Your mom and your sister is okay, right? Ya, yeah, okay. Dia ngomong kayak gitu. Mama sama adik kamu nggak masalah kan? Ya, nggak masalah. Cuman aku nggak tahu kecelakaan macam apa. Minyo nggak tahu kecelakaan apa gitu loh. Bisa aja kecelakaan mungkin kayak di mana lah, gitu kan? Nah, mantannya Minyo bilang gini, okay, your mom and your sister is okay, but your car is not. Dia ngomong kayak gitu. Mama sama adik kamu nggak masalah, tapi mobilnya kamu hancur. Terus kayak, did you call my mom or what? Lu nelfon nyokap gua? Padahal pada saat itu dia nggak punya nomor teleponnya nyokap.
gitu pada saat itu. Dan dia I don't think my mom even know I'm with him gitu loh. You know, jadi impossible buat dia tahu gitu. Kayak Minyo agak bengong, mobil gitu kan, like what car, like my car. Karena Minyo bingung gitu kan, mobil gue gitu, maksudnya apa gitu. Minyo masih nggak ngeh bahwa dia itu melakukan astral projection. Oke. Itulah hal yang dia lakukan. Oke, terus like I do this thing and I see your car. Dia ngomong gitu. Aku melakukan astral projection dan aku lihat mobilnya kamu udah rusak. Dia nanya sama Minyo, mobil kamu warnanya putih kan? Iya, aku bilang kayak gitu. Terus mobil kamu mereknya Ford? Dia nanya kayak gitu. Iya, aku bilang kayak gitu. Minyo udah mulai freaked out. Minyo nggak tahu Minyo nangis. Minyo udah nangis. Pada saat itu udah Minyo deg-degan dan itu segala macam. Like what the fuck is happening? Tiba-tiba orang ini ngasih tahu Minyo detail demi detail. Oke, jadi kejadiannya seperti ini. Dia ngomong kayak gitu. Mobil kamu melayang di langit sebanyak 3 kali. Oke. Mobil kamu itu disetirin sama mama kamu dan menabrak sesuatu, entah tiang, entah apa. You know, like dia ngomong kayak gitu, sedangkan Minyo aja nggak tahu. Oke, but I don't even know gitu kan. Minyo sendiri juga nggak tahu gitu kan. Oke, jadi dia nabrak dan dia melayang 3 kali. Minyo nggak tahu melayangnya itu dalam in sense of what gitu kan. Kayak oke, but like they are okay now and there's nothing happen karena ada protektornya nyokap kamu di sana. Well, that's kind of scary dan itu bukan hal yang Minyo bisa confirm sekarang. Tapi katanya dia ada yang ngeprotek mamahnya Minyo, katanya gitu, sama adiknya Minyo pada saat kejadian tersebut berlangsung. Jadi mama sama adiknya Minyo tidak apa-apa, hanya ada lebam-lebam gitu doang, nggak ada luka secuel apapun. That's crazy. Padahal katanya tuh kayak you know, melayang di langit 3 kali, hit melayang gitu, katanya seperti itu. Dan well, that's kind of creepy to me and that's kind of make sense, but sampai sekarang Minyo masih nggak bisa ngevalidasi hal tersebut lah. Nah, Minyo kan pada saat itu Minyo nggak tahu ya kejadiannya kayak gimana, dan mamanya Minyo juga Minyo mau nelpon susah banget. Ya of course lah, mungkin mamanya Minyo lagi ngurusin asuransi atau apa, dan adenya Minyo juga susah ngomong karena dia trauma. Gitu kan. Dia trauma, mama sama adenya Minyo trauma ada sekitar 6 bulan, hampir setahun mereka kayak sulit untuk kayak nyetir, oke. That's one thing to note. Nah, akhirnya setelah malamnya deh kalau nggak salah, malamnya mama nelfon dan akhirnya mama cerita ke aku. Dan apa yang diceritakan sama mamanya Minyo adalah hal yang dikasih tahu sama pantannya Minyo tersebut, word by word. Dan harus diingat pada saat momen Minyo nelfon sama mantannya Minyo nggak tahu ceritanya kayak gimana, dan dia pun nggak ada possibility di mana dia nelfon mamahnya Minyo duluan atau apa. Karena kita di Singapura pada saat itu. Kita lagi di Singapura, kejadiannya di Indonesia. Nggak ada berita yang nyampe, belum ada apa yang nyampe sama sekali. Dan that's crazy. Itu adalah hal yang bikin dimana Minyo percaya bahwa astral projection itu possible to happen. Kejadiannya adalah dia lagi ngantuk, arah dari Bandung ke Jakarta, udah di dalam Jakarta, oke. Dia mau ke apartemen, mau ngambil barang yang ketinggalan, katanya. Terus dia akhirnya nabrak kayak pembatas jalanan gitu in full speed, dan dia ngantuk, kayak tidur, katanya sih tidur sebentar doang, rasa sebentar. Terus kayak dar nabrak. Oke, ini nih mobil nih ya, kayak gitu, ini roda, mobil depan, mobil belakang, oke. Nih, badan mobil depan, badan mobil belakang lagi gini nih, ngek gitu kan. Nah, jadi dia nabrak, mental naik, 1, oke, 1 berarti jendelanya di sini, 2, ini berarti atapnya di sini, 3, oke, 3, ya 3. Jadi kejadiannya adalah dia mendaratnya itu di samping mobil, oke, dak gitu, oke, that's what happened. Jadi melayangnya 3 kali, dimana 3 kalinya bukan kayak gitu, not that much, but like kayak 3 sisi, you know, 3 sisi. 1, 2, 3 gitu. Alhamdulillahnya ya di cover asuransi gitu kan ya. Well, that's cool. Dan mamahnya Minyo sama adiknya Minyo juga nggak ada luka kayak
darah yang keluar dari badannya, nggak ada, hanya kayak memar aja sedikit, and that's very normal. Not very normal, it's very crazy. Minyo tahu ceritanya sebelum mamahnya Minyo menceritakan hal tersebut. Dan Minyo nggak bisa bohong mengenai ini, karena ini adalah cerita asli yang terjadi kepada orang tuanya Minyo. Am I that crazy, you know? Apakah Minyo se-desperate itu untuk bikin suatu cerita? Like, no. Like, it's real, happen, things, like word by word. Itu adalah hal yang terjadi. And that's kind of scary. So yeah, itu adalah yang terjadi, di mana Minyo menyadari bahwa hal astral projection itu benar-benar possible untuk terjadi, at least. Walaupun Minyo belum pernah merasakannya, karena Minyo nggak bisa ngevalidasi bahwa Minyo, oh iya Minyo percaya banget gitu kan. Minyo nggak bisa ngevalidasi itu, cuman Minyo tahu bahwa itu possible banget buat terjadi gitu, karena well, the claim from my ex told me that in like a very unfortunate situation. Anyway, segitu aja dari Minyo. Semoga kalian suka sama video kali ini. Dan apa ya, bisa gain something out of it. Pengetahuan lah, pengetahuan lebih at least. Kalau misalnya kalian gak mau percaya juga, like, I don't care. You do you, boo. Terserah kalian lah mau percaya atau tidak. Minyo di sini sama sekali tidak memaksa. Minyo hanya menceritakan sisi pandangan point of view-nya Minyo. Sekali lagi. Now, it is time for Gumballs of the Week. Gumballs of the Week Minyo minggu ini adalah yang namanya The Pedroza. I hope I'm not butchering the name. Boy, you are like literally everywhere. Thank you so much, okay? Thank you so much buat ada di video-videonya Minyo and like supporting me and just supporting me to the core. Like, you're cool, you're awesome. Gimana caranya kalian bisa jadi Gumballs of the Week-nya Minyo? Caranya gampang banget, cuman tinggal subscribe ke Minyo dan follow semua sosial medianya Minyo, dan juga interaksi sama Minyo. Like, that's very easy because you know what? We are one big family. Minyo suka banget berinteraksi sama kalian dan denger cerita kalian. Alright then, thank you so much for watching. If you like this kind of video, hit the thumbs up and also subscribe to my channel. And don't forget to also follow me on another social media under @minyo33. Alright then, and I'll see you guys later. Bye. Mwah.